Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Iya, bagus. Terima kasih ibu-ibu ya. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu KPM yang sempat hadir dalam kesempatan ini, yaitu menghadiri pertemuan P2K2. Nah, pada bulan ini ibu-ibu kita akan membahas tentang memulai usaha. Tapi sebelum kita bahas ke materi memulai usaha, bagaimana pada bulan kemarin di sesi yang kedua itu ada cermat menabung dan meminjam. Jadi ibu-ibu di sesi yang kedua kemarin itu di buku pintarnya itu ada tugas kan ibu-ibu ya untuk mengisi buku pintarnya. Iya Pak. Itu bagaimana ibu-ibu bisa mengisi buku pintarnya ibu-ibu? Alhamdulillah bisa Pak. Ya alhamdulillah kalau sudah bisa ya, tapi kami mengingatkan kembali kepada ibu-ibu bahwasannya di sesi 2 kemarin bahwasannya menabung itu harus menjadi kebutuhan, bukan keinginan. Terus dalam meminjam atau berhutang kita harus memilih tempat yang bunganya lebih rendah. Iya, pintar sekali ibu-ibu ya. Tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya. Baiklah ibu-ibu, kita langsung masuk ke materi kita memulai usaha. Tetapi sebelum kita masuk ke materi kita ini ibu-ibu, ada yel-yel sebentar. Nah, yel-yelnya gini ibu-ibu ya. Nanti apabila kami bilang ibu-ibu uang tidak cukup, jawabannya buka usaha yuk. Bisa ibu-ibu? Bisa. Nah, kita coba ibu-ibu ya. Uang tidak cukup, buka usaha yuk. iya, bagus sekali ya. Dan semangat ibu-ibu ya. Semangat. Baiklah ibu-ibu, materi kita pada hari ini kembali lagi kami jelaskan untuk memulai usaha. Dalam memulai usaha ibu-ibu ada 4 faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu usaha apakah yang akan kita lakukan. Jadi sebelum kita memulai usaha, kita harus tahu usaha apa yang harus kita lakukan ibu-ibu. Jangan tahu-tahu buat usaha, tapi usaha ini tidak ada perhitungan. Tapi sebelumnya kami tanya dulu, ibu-ibu ini sudah punya usaha belum? Belum Pak. Belum. Ya, apabila belum, pas sekali pada hari ini kita membahas bagaimana cara membuat usaha, memulai usaha ya. Baik, poin yang pertama yaitu usaha apa yang akan dilakukan. Ini dalam buku pintar itu dijelaskan Ibu Lili akan berjualan ikan segar, itu pilihan ini di dalam contohnya ibu-ibu ya. Yang kedua, siapa target pembelinya ibu-ibu. Di buku pintar juga dijelaskan bahwasannya ibu-ibu yang berbelanja di pasar itu target kita dalam membuat usaha. Yang ketiga, bagaimanakah untung bisa didapat nanti. Contoh kan, ikan dibeli dari petambak di pagi hari kemudian jual di pasar dengan harga yang lebih tinggi. Itu bagaimana untung bisa didapat. Yang keempat yaitu apakah penyebab kegagalan usaha kita selama ini. Nah, seperti yang sudah ada di buku pintar ibu-ibu ya, bahwasannya Ibu Lili itu tidak dapat bersaing dengan penjual ikan segar lainnya sehingga ikannya sering tidak laku. 4 faktor itu harus diperhatikan ibu-ibu. Apabila tidak memperhatikan, itulah kita itu sering gagal dalam memulai usaha. Bagaimana ibu-ibu? Paham sampai di sini? Paham Pak. Ya, kenapa suaranya kecil sekali ibu? Coba kami kembali cek ya suaranya. Ibu-ibu, mana suaranya? Ini dia. Ini dia, ya. Terima kasih. Tepuk tangan lagi untuk kita semuanya, ibu-ibu. Baiklah, ibu-ibu, kalau sudah paham, kita lanjut ke materi. Materi selanjutnya yaitu mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Dalam hal ini, ibu-ibu, ada 2
hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, yang mendukung usaha dan yang menghambat usaha. Di dalam hal ini kita perhatikan dulu ibu-ibu, sebelum memulai usaha kita harus tahu kekuatan dari usaha kita. Apa saja kelebihan dari usaha yang akan kita lakukan. Terus peluangnya ibu-ibu. Peluangnya di pasar itu gimana? Pemasarannya nanti. Apakah nanti cukup ramai pembelinya atau gimana? Di dalam buku pintar juga kan dijelaskan ibu-ibu ya, bahwasannya ibu-ibu lebih suka membeli ikan matang, dan harga jual ikan balado bisa murah karena ikan mentah dibeli sore hari saat harganya lebih murah. Itu di dalam contoh. Ini bisa dicontohkan ibu-ibu ya, bisa diterapkan. Tapi usahanya nggak harus ikan ibu-ibu ya, bisa keripik, bisa apa lagi ibu? Kue Sablon basah, kue kaos. kering, dan lain-lainnya. Terus faktor yang menghambat usaha ibu-ibu, kita harus tahu juga ibu-ibu kelemahan dari usaha kita. Apa saja kekurangan kita dibandingkan usaha yang sejenisnya. Contoh tadi kan, masakan yang dijual tidak banyak di variasinya. Jadi di sini kita dituntut berkreasi ibu-ibu ya, harus tahu kelemahan usaha kita. Terus ancaman juga bagi usaha kita. Apa saja yang ada di luar usaha kita namun tidak dapat memberi pengaruh yang negatif. Nah, dua hal ini ibu-ibu harus diperhatikan dalam memulai usaha. Baiknya ibu-ibu, nampaknya ibu-ibu ini kurang semangat. Nah, sebaiknya kita ice breaking sebentar ibu-ibu ya. Silakan ibu-ibunya berdiri. Ya, silakan berdiri semua ibu-ibu. Iya. Ikuti saya Bu ya. Kita mulai ibu-ibu. Sudah. Speakingnya ya, biar tambah semangat ibu pada sore hari ini. Mulai, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ayo ibu-ibu sama-sama ibu-ibu. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Digoyang ibu. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ya, terima kasih ibu semuanya. Masih tetap semangat ibu-ibu ya. Baiklah ibu-ibu, kita bisa lanjut ibu-ibu? Ya, bisa. Ya, dalam memulai usaha, dalam membuka suatu usaha, yang perlu kita buat juga ibu-ibu tentang catatan ibu-ibu ya. Tentang pembukuan. Seperti di depan ini sudah ada contohnya ibu-ibu tentang pembukuan dalam memulai usaha. Di sini anggaran usaha per minggu. Kita buat catatan ibu-ibu. Usaha per minggu kita. Di sini ada keterangannya, ada uang masuknya berapa, dan ada uang keluarnya. Nah, dengan adanya catatan atau buku kas atau buku catatan dalam usaha, kita bisa mengetahui ibu-ibu usaha kita per minggu itu untung apa rugi. Nah, yang perlu diperhatikan juga, uang yang untuk memulai usaha kita jangan digabungkan dengan uang harian. Kalau digabungkan dengan uang harian, kita jadi tidak mengerti ibu-ibu apakah kita untung atau rugi. Yang jelasnya ibu-ibu, untuk kas itu harus kita buat biar kita tahu per minggunya berapa, per bulannya berapa, per tahunnya berapa, kita untung apa rugi. Nah, untuk membuat kas harian, di depan ini sudah ada contohnya, nanti bisa kita terapkan. Bisa ibu-ibu? Bisa. Bisa. Nah, baiklah, untuk selanjutnya ya, kita memasuki yaitu rencana pemasaran. Nah, di dalam hal ini ibu-ibu yang perlu diperhatikan ada 4 poin juga. Yang pertama, pastikan barang dagangan bermutu baik. Yang kita jual harus berkualitas yang baik ibu-ibu. Kalau bisa dibeli dengan harga murah tapi kualitasnya
bagus. Nah, jenis barang yang akan dijual, kualitas barang yang dicari pelanggan, kualitas barang yang umumnya dijual. Terus, kualitas barang yang akan dijual sesuai dengan yang dicari pelanggan. pelanggan. Yang berikutnya, memberi harga murah dan bersaing. Kualitasnya bagus, harganya mahal, tidak jadi juga ibu-ibu. Jadi, kualitasnya bagus, harganya murah di pasaran. Sehingga pelanggan-pelanggan itu larinya ke tempat kita ibu-ibu. Meskipun usaha kita itu sama dengan usaha-usaha yang lainnya. Bisa ibu ya, seperti misalnya biaya membeli bahan baku dan pengolahannya, harga jual barang sejenisnya umum, dan lain-lain. Yang berikutnya, cari lokasi berjualan yang strategis ibu-ibu. Kalau bisa sesuai dengan dagangan kita ibu-ibu ya. Kalau mau jual buku itu ibu harus dekat sekolahan. Kalau mau menjual kue jangan di dalam di sawah. Kalau mau menjual kue itu harus di pasar, di tempat yang ramai sehingga banyak pembelinya. Kalau di sawah itu untuk petani itu Bu ya. Nah, jadi yang untuk berikutnya, promosikan barang dagangan setiap saat. Nah, hal ini ibu-ibu pada kenyataan sekarang untuk mempromosikan barang dagangan kita nggak perlu repot-repot. Kan sekarang kan sudah zamannya internet ibu-ibu. Bisa dijual melalui HP online, bisa dipasarkan melalui brosur, atau bisa dipromosikan dari tetangga ke tetangga. Nah, hal ini tentunya bisa membuat usaha kita menjadi dikenal oleh semua orang. Kalau orang sudah tahu tempatnya, otomatis dia datang ke tempat kita. Baiklah ibu-ibu semuanya yang kami banggakan, dalam modul memulai usaha ini tentunya ibu-ibu masih banyak hal-hal yang kurang dalam pembahasan kita pada sore hari ini, tapi tidak menutup kemungkinan bahwasannya apa yang kami sampaikan ini bisa kita terapkan di rumah. Bagaimana ibu-ibu sampai di sini? Paham semuanya? Paham, Pak. Ya, paham. Semoga ibu-ibu apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan di rumah. Dan kembali kami mengingatkan lagi dalam modul 2 kemarin. Apa ibu-ibu? Modul 2 kemarin masih ingat? Cermat meminjam dan menabung. Terus memulai usaha. Jadikan menabung itu kebutuhan. Meminjamlah di tempat yang bunganya rendah. Sebelum memulai usaha, kita harus tahu dulu usaha apa yang mau dikerjakan. Harus tahu faktor yang mendukungnya, faktor yang menghambat usaha, membuat kas catatan untuk usaha. Rencanakan pemasarannya dengan baik dengan cara pastikan barang dagangannya bermutu, pastikan harganya murah, cari lokasi yang strategis, dan promosikan barang dagangan dengan semaksimal mungkin. Baiklah ibu-ibu, mungkin pertemuan kita pada bulan ini cukup sampai di sini dulu. Mohon maaf kepada ibu-ibu ya atas kekurangannya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kembali karena sudah mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Akhir kata kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.